Bayangkan dunia dalam keheningan, udara begitu panas, langit tidak lagi biru. Sebuah zaman gelap menghampiri, di mana manusia bukan hanya kehilangan arah, tapi kehilangan nilai. Sebuah nama dibisikkan sejak ribuan tahun lalu, Dajjal. Sosok ini bukan sekadar legenda atau dongeng pengantar tidur. Ia adalah kenyataan yang menanti, kebenaran yang mengintai, dan fitnah terbesar yang pernah dihadapi umat manusia. Aku akan mengajakmu menelusuri kisah penuh ketegangan ini. Bukan sekadar tentang siapa dia, tapi mengapa kedatangannya disebut sebagai ujian terbesar, dan bagaimana kita bisa bertahan. Dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Dajjal sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan sejak zaman Nabi Isa. Namun ia tidak berkeliaran. Ia berada di suatu tempat, terikat. Tapi bagaimana mungkin makhluk yang belum muncul, sudah begitu ditakuti? Riwayat Tamim Ad-Dari yang terkenal, menggambarkan bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau misterius. Dalam perjalanannya, Tamim bersama rombongan terdampar dan bertemu sosok berbulu lebat bernama Al-Jassasah, yang mengantar mereka kepada makhluk raksasa, matanya satu, dan terbelenggu dengan rantai besar. Saat ditanya, makhluk itu menjawab dengan penuh wibawa dan pengetahuan luar biasa, dialah Dajjal. Banyak ulama menafsirkan bahwa Dajjal bukan sekadar sosok, tapi sebuah simbol dari kekuatan besar yang mengandung kesesatan. Ia lahir bukan dari rahim perempuan biasa, tapi dari akumulasi dosa, kekufuran, dan kerakusan dunia. Beberapa teori menyebutkan Dajjal merupakan simbol sistem tatanan dunia baru, New World Order, yang memaksakan kontrol total terhadap umat manusia. Pulau tempat ia ditahan pun menjadi spekulasi banyak pihak, dari segitiga Bermuda, sampai Pulau Socotra di Yaman. Tidak ada yang tahu pasti, dan disitulah letak kekuatan misterinya. Dajjal digambarkan memiliki ciri fisik yang sangat spesifik, bermata satu, seperti buah anggur menonjol. Di dahinya tertulis kata kafir, yang bisa dibaca oleh siapapun yang memiliki keimanan, bahkan yang buta huruf sekalipun. Tapi yang membuatnya menakutkan bukan fisiknya, melainkan kekuatan yang ia miliki, bisa menurunkan hujan, menghidupkan orang mati, dengan ilusi, menghijaukan tanah gersang, menyulap kemiskinan menjadi kekayaan. Satu sisi wajahnya membawa surga, sisi lainnya membawa neraka. Tapi keduanya palsu. Surga Dajjal adalah neraka sejati. Nerakanya adalah keselamatan sejati. Ia adalah penipu ulung. Ia tidak akan datang mengatakan, sembahlah aku sebagai Dajjal, tapi ia akan menawarkan kebaikan palsu, keadilan palsu, dan keamanan palsu. Dalam satu riwayat disebutkan, Dajjal akan menetap di suatu wilayah selama 40 hari. Satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, satu hari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari biasa. Umat Islam diperintahkan untuk memperkirakan waktu sholat pada hari-hari ganjil itu, yang menunjukkan betapa besar gangguan semesta akibat kehadiran Dajjal. Dajjal tidak bekerja sendirian. Sebelum kedatangannya secara fisik, dunia disiapkan lebih dulu. Manusia mulai menyembah harta dan teknologi. Kebenaran dianggap ekstrim, kebatilan dibungkus kata toleransi, masyarakat dipisahkan dari agamanya secara halus, informasi palsu menyebar, media memutarbalikkan kenyataan. Ia akan masuk lewat sistem pendidikan yang sekuler, sistem ekonomi yang riba, sistem budaya yang menghapus moral. Sedikit demi sedikit, manusia terbiasa hidup tanpa nilai agama. Dajjal akan datang di saat dunia benar-benar krisis, kemarau panjang, perang global, kelaparan massal. Lalu dia menawarkan solusi. Teknologi super canggih, rekayasa cuaca, kontrol pangan, dan sistem keuangan digital. Ia akan mendeklarasikan dirinya sebagai penyelamat, lalu naik satu tingkat, mengaku sebagai nabi, lalu mengklaim sebagai Tuhan. Bahkan, Dajjal akan membangun neraka bagi yang menolaknya, sebuah dunia penuh penderitaan, sanksi sosial, ekonomi, dan kekerasan. Sedangkan surga bagi yang menyembahnya, fasilitas mewah, makanan, hiburan, dan kebebasan tak terbatas. Tidak semua kota bisa dimasuki Dajjal. Dua tempat yang dijaga oleh malaikat adalah Mekah Madinah, namun ia akan mengguncang luar keduanya. Ribuan orang yang lemah imannya akan menyambut Dajjal, bahkan orang-orang yang tadinya alim bisa tergoda. Lalu turunlah sosok yang dijanjikan. Nabi Isa AS turun di Menara Putih di Damaskus, dengan rambut menetes air, mengenakan dua pakaian berwarna keemasan. Ia akan menegakkan keadilan, mematahkan salib, membunuh babi,
dan menghancurkan sistem batil. Sebelumnya, akan muncul Imam Mahdi, pemimpin besar dari keturunan Nabi. Ia akan memimpin umat Islam, menyatukan kekuatan yang tercerai-berai, dan menyiapkan dunia untuk kedatangan Isa. Pertempuran besar akan terjadi. Umat Islam yang beriman akan berperang melawan pasukan Dajjal. Dalam sebuah momen menentukan, Nabi Isa akan membunuh Dajjal di pintu Lut, wilayah Palestina modern. Saat Dajjal melihat Nabi Isa, ia akan meleleh seperti garam disiram air. Setelah wafatnya Dajjal, dunia akan dipimpin oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi. Dunia berada dalam keadilan dan kesejahteraan. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi kelaparan. Semua manusia bersatu dalam kebaikan. Namun itu hanya berlangsung selama 40 tahun. Setelah Nabi Isa wafat, dunia kembali pada siklus lama. Manusia lupa. Tanda-tanda kiamat besar pun mulai muncul. Matahari terbit dari barat, keluarnya binatang melata. Dabbah, tertutupnya seluruh dunia oleh kabut hitam, munculnya Yajuj dan Majuj yang membuat kerusakan besar. Yajuj dan Majuj akan menjadi ujian baru. Mereka datang dari setiap arah, seperti gelombang banjir. Umat manusia berdoa agar dilindungi, dan akhirnya mereka binasa dengan izin Allah lewat ulat-ulat kecil yang mematikan. Kisah Dajjal bukan sekadar cerita. Ia adalah peringatan bahwa dunia ini tidak kekal. Bahwa iman harus dijaga, bukan dihafal. Dalam hadits, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita membaca 10 ayat pertama atau terakhir dari surah Al-Kahfi setiap Jumat. Karena ayat itu adalah perisai dari fitnah Dajjal. Di zaman sekarang, fitnah Dajjal tidak selalu berupa sosok. Ia bisa berupa media yang menipu, idola yang menyesatkan, teknologi yang membuat lalai, uang yang menjauhkan dari Tuhan. Mari kita perkuat keimanan. Karena yang mampu selamat dari Dajjal bukan yang paling pintar, tapi yang paling taat. Karena ketika mata tak lagi bisa membedakan yang hak dan batil, hanya hati yang bersih yang bisa menyelamatkan. Subscribe, bagikan video ini, dan bantu sebarkan peringatan ini. Semoga kita semua diselamatkan dari fitnah Dajjal dan diberi kekuatan hingga akhir zaman.